Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman guru sekalian? Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan soal P3K. Dalam hal ini kompetensi teknis guru. Sekarang sudah part 5 ya. Bagi yang baru bergabung, tonton video-video sebelumnya mulai part 1 sampai part 5 ini ya. Biar lebih banyak bekalnya, karena ini akan saya buat per part ya, sebanyak mungkin ya, part yang kita akan buat ya, biar bisa jadi bekal nanti pada saat ujian di kemudian hari. Oke. Bagi yang baru bergabung, saya mohon bantuannya untuk klik subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak atas subscribe dan like-nya ya. Baik, kita langsung masuk ke soal nomor 1. Guru wajib merancang rencana pembelajaran A. Agar peserta didik dapat mencapai kompetensi dasar atau KD yang ditentukan. B. Agar peserta didik dapat berpartisipasi secara maksimal dalam proses pembelajaran. C. Agar peserta didik tidak sampai mengganggu peserta didik lain pada proses pembelajaran berlangsung. D. Agar peserta didik termotivasi kemauan belajarnya. E. Agar peserta didik terfasilitasi pengalaman belajarnya dengan baik ya. Kalau mau dijawab duluan silahkan di pause ya teman-teman. Pause dulu, tebak dulu jawabannya atau jawab dulu, nanti baru dilanjutkan ke pembahasannya. Baik, kita masuk ke pembahasan. Ini dia Pendidikan Permendiknas nomor 40 tahun 2007 tentang standar proses dijelaskan bahwa RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD. Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik ya. Jadi jawaban yang benar itu ada di A ya, di option A, yaitu dalam upaya mencapai kompetensi dasar ya yang ditentukan. Oke, jelas ya. Kita lanjut. Berikut adalah alasan paling tepat guru perlu mengatur kelas pada saat pembelajaran berlangsung. A. Dapat memberikan kesempatan belajar yang sama pada semua peserta didik dengan kelainan fisik dan kemampuan belajar yang berbeda. B. Guru dapat memperhatikan potensi dan kekurangan peserta didik. C. Peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pembelajaran. D. Agar tidak membuka peluang peserta didik merugikan peserta didik lainnya. E. Mencegah adanya perilaku menyimpang dari peserta didik selama proses pembelajaran. Oke, yang mana kira-kira jawabannya? Silakan di pause ya kalau mau jawab duluan. Nah, ini dia pembahasannya. Tujuan guru mengelola kelas adalah agar semua siswa yang ada di dalam kelas dapat belajar dengan optimal dan mengatur sarana pembelajaran serta mengendalikan suasana belajar yang menyenangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran ya. Jadi option yang benar di sini adalah option C ya. Peserta didik
mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pembelajarannya. Kita lanjut. Guru telah menetapkan berbagai pendekatan strategi, model, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif. Hal tersebut berkaitan dengan standar kompetensi berikut. A. Sosial. B. Pedagogi. C. Personal. D. Profesional. E. Kepribadian. Oke, kira-kira yang mana nih? Kita coba masuk ke pembahasan. Ini kompetensi pedagogi guru adalah kemampuan atau keterampilan guru yang bisa mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik ya. Jadi dia termasuk strategi, model, metode untuk bagaimana bisa berkomunikasi dengan baik dengan peserta didik atau berinteraksi ya. Jadi jawabannya ada di option B ya. Dia termasuk kompetensi pedagogi. Kita lanjut ya. Peran guru dalam proses pembelajaran di sekolah harus mengondisikan pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi. Peserta dituntut berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Untuk itu, setiap guru perlu memahami dan menggunakan prinsip pembelajaran, yakni A. Dari peserta didik diberitahu menuju peserta didik mencari tahu, dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar, dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. B. Dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi, dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. C. Dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi. D. Dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif, peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal, hard skill, keterampilan mental atau soft skill. E. Semua jawaban benar. Kira-kira yang mana jawabannya? Oke, ini dia. Pasal 19 ayat 1 PP nomor 19 tahun 2005, Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, bahwa pembelajaran harus disajikan secara menarik. Wujud dari pembelajaran menarik tersebut harus bersifat interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakasa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Ini lagi tambahan. Permendikbud nomor 22 tahun 2016 ada 14 prinsip pembelajaran dalam kurikulum 2013 berdasarkan karakteristik siswa dan teori belajar. Yang pertama, dari siswa diberitahu menuju siswa mencari tahu. Kemudian dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber. Kemudian yang ketiga, dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. Kemudian dari yang keempat, dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Yang kelima, dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. 6. Dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi. 7. Dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif. 8. Peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisik atau hard skill dan keterampilan mental atau soft skill. Kemudian pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan siswa sebagai belajar sepanjang hayat.
Selanjutnya, pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan ing ngarso sung tulodo, membangun kemauan ing madio mangun karso, dan mengembangkan kreativitas siswa dalam proses tuturi handayani. Kemudian, pembelajaran berlangsung di rumah, di sekolah, dan masyarakat. Selanjutnya, pembelajaran menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas. 13. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, dalam hal ini TIK, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Yang terakhir adalah pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya siswa. Jadi bisa disimpulkan bahwa kesemua jawaban ini benar ya. Jadi option yang terbaik ada di option E. Saya kira jelas ya. Next, elemen perubahan kurikulum 2013 terutama berkaitan dengan A. Standar kompetensi lulusan, standar proses, standar isi, dan standar pengelolaan. B. Standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. C. Standar kompetensi lulusan, standar proses, standar penilaian, dan standar pembiayaan. D. Standar kompetensi lulusan, standar proses, standar pengelolaan, dan standar penilaian. E. Struktur kurikulum, beban belajar, RPP, dan sistem penilaian. Kira-kira yang mana jawabannya nih? Oke, ini dia. Elemen-elemen perubahan kurikulum 2013 mencakup standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Ini diambil dari tim materi pelatihan implementasi K13 tahun 2014, mata pelajaran matematika ya, SMP MTS. Oke, jadi jawaban yang benar itu ada di option mana kira-kira? Standar kompetensi lulusan, standar proses, standar penilaian. Oke, jadi ada di option ini ya, option B ya, standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Option B. Oke, itu saja dulu yang sempat saya share pada kesempatan kali ini. Kalau terlalu panjang itu agak lama ya uploadnya, apalagi kemarin saya coba buat yang 30 menit itu agak lama, hampir setengah hari saya upload. Jadi harus biar singkat, yang penting paham. Kemudian perbanyak belajar ya. Terima kasih sudah nonton, terima kasih sudah subscribe dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.